Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday dan korosi. Oke, tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, berikut ini adalah standar kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan inilah materi yang akan kita bahas. Hukum Faraday ini ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, di mana hukum Faraday ini dikemukakan oleh Michael Faraday. Michael Faraday ini merupakan seorang pakar kimia fisika yang berkebangsaan Inggris, di mana hukum Faraday atau Faraday sendiri menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung, ya. Jadi di sini jumlah zat yang dihasilkan. Nah, jumlah zat yang dihasilkan berarti di sini adalah masanya ya. Sebanding dengan jumlah muatan listrik. Berarti masanya itu berarti sebanding dengan muatan listriknya atau M sama dengan Q. Nah, Q sendiri itu adalah watt arus dikalikan dengan waktu, sedangkan M atau masanya itu sama dengan E dikali F, gitu ya. Nah, E-nya di sini adalah massa ekuivalen, sedangkan F-nya itu adalah konstanta Faraday, yaitu sebesar 96.500 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita jabarkan, nah E ini kan berarti AR per N ya. Nah, berarti kalau kita jabarkan jadinya gimana? Nah, ini ya. M sama dengan E dikali F ya. E dikali F, berarti E-nya ini adalah AR per N gitu ya, dikalikan dengan F. Sedangkan F itu sendiri adalah I kali T per 96.500. Berarti AR per N itu sama dengan I dikalikan T per 96.500 gitu ya. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari hukum 1 Faraday gitu ya, di mana M sama dengan AR per N dikali I dikali T per 96.500. Di mana M ini adalah massa zat dalam satuan gram, kemudian N ini adalah jumlah elektron, I-nya adalah kuat arus, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. Oke, berikut ini adalah contohnya. Larutan ZnSO4 dielektrolisis dengan arus listrik 0,1 F atau Faraday ya selama 2 jam. Nah, berapakah endapan yang terbentuk pada katode? Oke, berarti kita jawab di sini. Nah, ZnSO4 berarti gimana nih? ZnSO4. Nah, berarti gimana kalau kita uraikan jadinya? Zn2 plus ditambah SO4 2- gitu ya. Nah, ini kan berapa di katoda ya? Nah, katoda. Masih ingat ya, katoda di elektrolisis itu gimana? Berarti Zn 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan apa? Menghasilkan Zn. Oke, berarti ini kan yang dicari endapannya, berapakah endapannya? Berarti berapakah masanya? Jadi rumusnya gimana? M sama dengan AR per N dikali I dikali T per 96.500 gitu ya. Nah, AR-nya berapa ini? Oh, ini AR-nya belum diketahui ya. AR-nya 65 ya. AR dari Zn-nya
Oke, 65 atau kamu bisa lihat di tabel periodik. Berarti 65 65 ya. Oh, ini karena IT-nya kan nggak diketahui, I kali T per 96.500 itu sama dengan F. Berarti AR per N dikalikan dengan F. HR-nya berapa di sini? 65. Nah, N-nya berapa di sini? N-nya ini adalah apa tadi? Valensinya ya. Nah, valensinya berarti dari 2 elektron, berarti 2. Dikali F-nya adalah 0,1. Nah, berarti hasilnya berapa? 3,25 gram. Oke, itu ya. Oke, berikut ini adalah hukum Faraday kedua, di mana jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekuivalennya. Sehingga ini ya, kita lihat M1 per E1 sama dengan M2 per E2, di mana M1-nya ini adalah massa zat 1, M2 massa zat 2, E1 itu adalah massa ekuivalen, E2-nya adalah massa ekuivalen zat 2. Oke, contoh di sini. Jika arus listrik melalui larutan perak nitrat, nih AgNO3 ya, dan nikel klorida NiCl2 disusun secara seri, maka akan terjadi endapan perak sebanyak 27 gram. Nah, hitunglah massa endapan nikel yang terjadi. Nah, berarti kita buat dulu di sini AgNO3, berarti kita uraikan jadinya gimana? Ag plus ditambah NO3 min, NiCl-nya gimana? Ni 2 plus ditambah 2 Cl min, gitu ya. Oke. Berarti gimana ini? M1 per E1 sama dengan M2 per E2. Misalkan M1 E1-nya itu adalah larutan perak nitrat ya. Oke, misalkan M1 E1-nya itu adalah penyayang perak nitrat, sedangkan M2 E2-nya itu adalah nikel klorida ya. Oke, berarti M1-nya itu berapa? 27 gram. Oke, 27 gram per E1-nya itu, E-nya kan AR per N ya. Itu kan AR per N. Nah, AR-nya berapa di sini? Untuk Ag-nya itu 108, kemudian N-nya adalah 1. Oke, M2-nya berapa? Nah, M2-nya ini yang akan kita cari. Karena punyanya si nikel klorida ya. Kemudian E2. Nah, E-nya di sini adalah 59. 59 dibagi 2 gitu ya. Berarti M2 sama dengan 27 dikali 59 per 2 dibagi 108 ya. 108 bagi 1, 108 ya. Jadi hasilnya adalah 7,38 gram. Oke. Oke, selanjutnya yaitu korosi. Nah, seharusnya setelah sel volta korosi ya, ini karena terlewat, oke, kita bahas korosi. Nah, korosi ini merupakan suatu proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau di udara mengalami reduksi. Itu ya. Atau korosi ini kita kenal sebagai dalam kehidupan sehari-hari sebagai karat gitu ya. Oke, apa sih yang menyebabkan terjadinya korosi? Yang pertama yaitu kelembapan udara dan air. Jadi kalau misalkan suatu logam bereaksi dengan air ataupun oksigen, maka akan terjadi korosi.
atau pengkaratan itu ya. Kemudian yang kedua, tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman berarti jika suatu logam bereaksi dengan suatu zat elektrolit, misalkan garam dan asam gitu ya, maka logam tersebut akan terjadi korosi. Ya. Kemudian yang ketiga, kontak dengan elektrolit sama ya. Kemudian yang keempat, adanya pengotor atau kontak dengan logam lain yang kurang aktif. Gitu ya. Berarti kontak dengan logam lain yang potensial elektrodanya itu lebih besar. Kemudian yang kelima, kasar atau halusnya permukaan logam. Jadi ini juga mempengaruhi dari proses terjadinya korosi. Nah, berikut ini adalah reaksi yang terjadi pada proses korosi di mana anoda atau besinya sendiri itu teroksidasi ya. Kemudian katodanya di sini adalah apa ini? Oksigen ya, udara dan air. Oke, ini adalah reaksi untuk proses korosi. Oke. Berikut ini adalah cara pencegahan korosi. Nah, bisa dengan cara pengecatan atau bisa dengan cara pelapisan dengan logam lain, bisa dengan cara menggunakan logam Mg, bisa dengan cara galvanisasi atau pelumuran oli ya atau pelumas. Jadi misalkan pagar nih, pagarnya sudah berkarat berarti supaya apa? Pagar supaya tidak berkarat itu harus dicat ya. Kemudian pelapisan dengan logam lain. Misalkan di sini apa ya? Kaleng ya, kaleng kemasan atau kaleng minuman. Nah, biar tidak terkorosi biasanya dilapisi dengan apa? Dilapisi dengan timah ya biasanya ya. Kemudian ada lagi pelumuran oli atau pelumas. Nah, pelumuran oli atau pelumas contohnya pada apa? Pada rantai sepeda dan motor serta mesin gitu ya. Kemudian apa lagi? Menggunakan logam Mg, itu berarti proses perlindungan katodik ya, di mana besi dilindungi dari korosi dengan menempatkan besi sebagai katode, bukan sebagai anode. Nah, dengan demikian, besi dihubungkan dengan logam lain yang mudah teroksidasi. Atau galvanisasi ya, dilapisi dengan Zn ya, contohnya pada pipa besi dan tiang telepon. Nah, berikut ini adalah contohnya, yaitu untuk pencegahan korosi besi, bisa dengan perlindungan mekanis, bisa dengan perlindungan elektrokimia atau perlindungan katodik ya. Oke, untuk perlindungan mekanis di sini ada pengecatan, bisa dilumuri dengan oli, melapisi dengan seng, melapisi dengan timah, membalut dengan plastik, membuat paduan logam. Sedangkan untuk elektrokimianya dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung tadi ya, yang Mg tadi. Kemudian logam pelindung yang biasa digunakan yaitu magnesium. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hukum Faraday dan korosi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group ataupun meeting. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.